Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Sekarang metode Carnot yang perlu kalian ingat ya dalam melakukan Carnot. Satu, pilih satu untuk SOP atau 0 untuk pos yang paling banyak dengan sesuai dengan 2 pangkat N. Jadi kalau misalkan bertetangga satu itu ada 2, pilihlah 2 daripada 1, atau ada 4, pilihlah 4 daripada 2, dan seterusnya. Jadi semakin banyak satu itu semakin bagus untuk satu kelompok. 2, tetangga kolom atau baris tidak boleh diagonal. 3, jumlah kelompok minimum. Jadi kalau bisa kelompok satu itu paling sedikit, jangan banyak. Jadi kalau bisa dikit ngapain banyak. Jadi ingatnya harus sedikit. 4, kolom 1 bertetangga dengan sebelahnya, dengan kolom sebelah ya, dan kolom terakhir. Maksudnya apa itu? Nanti kita lihat. Baris 1 bertetangga dengan sebelahnya, dan baris sebelahnya, dan baris terakhir. Oke, itu ya, itu yang perlu kalian ingat. Sekarang seperti biasa contoh yang apa ya, ini aja deh. Ada 3 variabel ya. Ada sebuah tabel kebenaran yang seperti ini ya. Nol nol satu satu 0011. Nah, misalkan di kebenaran ini satunya di sini. Nah, misalnya gini ya. Oke, ntar itu sesuai lengkap ya. Ini M0, M1, M2, bla 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 sampai M7. Jadi total mintermnya ada 8. Sekarang kita buat peta Carnot-nya. Kalau misalkan ini kalian buat persamaan, aduh repot banget ya. Berarti ada berapa term? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba deh kita buat F sama dengan A bar, B bar, C bar. Taruh ulangi deh. F sama dengan M0 plus M1 plus ya M0 M1 plus M3 plus M4 ya, M5 M6 plus M6 0 1 3 4 5 6 0 1 3 4 5 6. Oke. Nah, ini adalah persamaannya. Kalau misalkan kita buat notasinya berarti F A, B, C ya, sama dengan sigma M 0 1 2 3 2 nya nggak ada ya, sorry 2 nya nggak ada ya, 3 4 5 6 0 1 3 4 5 6. Oke, itu ya. Tahu ya, ini SOP ya, cara sum of product. Kalau kita buat persamaan aljabornya, kemudian kita minimalisasi menggunakan persamaan aljabar, waduh repot banget ya kan. Nah, disinilah gunanya peta Carnot. Ini peta Carnot ada 3 buah inputan. 3 buah inputan itu berarti ya 2 buah peta Carnot yang digabungkan ya. Misalkan ini BC gitu ya. Ini A nya saat 0, ini A nya saat 1.
Ini cara buatnya ya. Ini 0, 1 digabungkan. Ingat kalau 3 variabel berarti ada 8 kemungkinan. Ada 8 minterm, berarti ada 8 kotak ya. Ini udah 8 ya. Nah, ini yang variabelnya di sini, kemudian F ini sebagai keluarannya. Ini cara nyusunnya, ingat. 00, 01, bukan 10 ya, tapi 11, 10 gitu. Jadi perbedaan antara kolom sebelahnya itu hanya 1 bit. Lihat, ini 00, yang ini 01. Berarti kan perbedaannya cuma 1 bit ya, yaitu yang bit ini, bit paling akhir. Begitu juga ini sama ini, berbeda 1 bit, yaitu bit yang ini, yang 0 ini yang jadi 1. Begitu juga ini sama ini, yang berbeda cuma 1 bit, yang mana? Yang 1 ini ya, 1 kan berubah jadi 0 gitu. Ini ya, kolom pertama sama kolom terakhir juga bertetangga karena bedanya 1 bit. Lihat, ini 0 ya, 0, ini 0, kemudian ini 1, ini 0, berarti kan bedanya cuma 1 bit. Itulah kenapa saya sebut di sini kolom bertetangga dengan sebelah dan kolom terakhir gitu ya. Nah, ini sudah dapat ini, baru kita masukkan ini ya, yang satunya ini kita masukkan ke sini. Oke, M0 ya sini, kemudian M1 sini ya, M3 sini, M4, kemudian M5, M4 tuh di sini ya. Ini M4, ini M2 nih, 0 ya, salah saya. 0, 4, 5, 6. Nah, gini. Jadi kalau misalkan mau kita buat mintermnya ya, supaya lebih lengkap, ya, ini adalah M0, ini M1, ini M3, ini M2, ini M4, ini M5, ini M7, ini M6. Lihat, nggak ngurut ya, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Itu jangan lupa buat petanya. Oke ya, ini ya udah kita masukkan ke sini satunya, M0 sini kan, ini M0 sini 1, M1, M3, M4, M5, M6, M7 nya 0 ya, karena kita menggunakan SOP. Oke, kalau sudah gini terus gimana? Pilih satu untuk SOP, kita SOP aja dulu ya, pilih satu yang paling banyak. Oke, ini bisa ya, tapi kalau bisa pilih 4 berarti saya pilih 4 nih gitu. Nah, kemudian ini sama ini 3 bisa nggak bisa, karena 3 nggak boleh, harusnya 2, 4, 8 dan seterusnya. Berarti saya pilih 2. Oke, nah sekarang yang satu ini, satu kalau satu aja berarti dia sebenarnya bisa bertetangga ini sama ini kan. Lihat, kolom pertama dan kolom akhir itu bertetangga, berarti ini seperti ini. Nah, ini berkelompok nih gitu ya. Kalau misalkan kalian kelompokkan lagi ini sama ini, boleh nggak? Kan 2 tuh. Nah, jangan, karena ini udah ada pasangan, ini sudah ada kelompok, ini juga sudah ada kelompok, nggak perlu lagi kita kelompokkan gitu. Oke, udah dapat nih kelompoknya nih, baru kita buat persamaannya. Yang ini persamaannya patternnya ya, yang ini kita lihat yang berubah yang mana di kolom ini dan kolom ini. Perhatikan, B berubah nggak? B nya di sini 0, di sini 1, berarti B berubah. Kalau berubah jangan ditulis ya. Nah, kemudian C berubah nggak? C nya 0, di sini juga 0, C nya nggak berubah, berarti kita tulis. Karena dia 0 berarti C bar. Oke ya, sekarang yang ini nih, yang 4 buah nih,
Kita lihat B yang berubah yang mana, itu jangan ditulis. Jadi kita cari yang tidak berubah. Lihat kolomnya, yang nggak berubah mana, B kan? Berarti kita tulis B bar. Nah yang sebelah sini hanya berubah kan, dari 0 menuju 1, berarti hanya berubah. Berarti hanya B bar. Oke, yang ini udah, sekarang tinggal yang ini. Ini apa nih, yang berubah yang mana? Yang tetap adalah C. B-nya berubah kan? Masih kita tulis C. A-nya berubah nggak? A-nya nggak berubah dong. Sini A-nya 0, sini A-nya 0 juga. Masih kita tulis A bar. Jadi persamaan totalnya adalah ini. B bar yang ini tambah C bar yang ini tambah A bar C. Udah. Ini adalah persamaan yang paling sederhana. Itu. Gak mungkin lagi ada persamaan yang sederhana pada ini. Gitu ya. Oke, nah kemudian gimana lagi? Misalkan ada seperti ini. Misalkan variabelnya sekarang X, Y, Z gitu ya. Variabelnya. Misalkan dia seperti ini. Gimana ya? Nah, misalkan gini deh. Kayak gimana nih? Lihat, kita bisa ambil ini ya. Ini sama ini. Dia bertetangga. Oke, sekarang tinggal yang ini. Ini ngambilnya kemana? Ambil sini ya. Ini dan ini. Diagonal kenapa? Karena nggak boleh. Ini diagonal. Ini juga diagonal, nggak boleh. Gitu ya. Kemudian persamaannya. Ini sini tadi kan ya. Yang ini. Persamaannya apa nih? Yang berubah yang mana? Yang nggak berubah adalah Z bar, tulis. Kemudian X-nya berubah nggak? Berubah. Kemudian yang ini. Yang nggak berubah yang mana? Y bar. Kemudian yang ini. Yang berubah yang mana? Y. Berarti persamaannya adalah Z bar plus Y bar plus, oh bukan Y, sorry, aduh lupa lagi. Ini kan X juga nggak berubah ya, X bar X bar, ulangi deh, F ini mana ya, aduh ya, F sama dengan ini adalah Z bar plus, kemudian yang ini X bar Y bar, kemudian yang ini X Y. Nah gitu. Gampang kan ya. Sekarang gimana lagi, misalkan gini. Satu A B C F, misalkan seperti ini. Nah gini, gimana kelompokannya? Kita bisa ambil ini ya, bukan bertetangga. Kemudian kita bisa ambil ini, kemudian bisa ambil ini. Ada 3 buah kelompok, 3 term. Kalau seperti ini, ya. Berarti ini apa? Kalau gini boleh nggak?
Misalkan gini ya. Kalau kalian ngambil gini boleh nggak? Tuh mana sih pulpen merah? Oke, misalkan kalian ngambilnya seperti ini. Dan ini boleh nggak? Boleh ya. 3 juga. Dan semua satunya udah terwakili oleh kelompok. Bisa cara seperti ini, bisa cara seperti ini pengelompokannya. Karena sama-sama 3 term, kemudian sama-sama 22 kan? Ini juga 22. Ini sama nih. Coba kita cek ya, variabel persamaannya gimana. Yang ini dulu deh. Ini apa? Lihat yang nggak berubah mana? B bar nggak berubah, tulis B bar. A nggak berubah nggak berubah. Tulis A bar. Nah kemudian yang ini, yang nggak berubah mana? C, tulis C. A nya berubah nggak A. Kemudian yang ini, A nya berubah nggak berubah, yang nggak berubah BC. Oke, jadi persamaannya ini adalah BC plus A bar B bar plus AC. Nah ini udah paling sederhana nih. Tapi yang ini juga paling sederhana, tapi beda persamaannya. Coba kalian perhatikan. F sama dengan ini apa? Ini. Bentar ya, tulis dulu. 00, 01, 00, 01, 11, 10, 01. Oke. Yang ini apa? Yang gak berubah mana? B kan? B ya, tulis B. Kemudian apa lagi? A. Kan? Ini B sama A. Kemudian yang ini. Yang gak berubah mana? B bar C. Kemudian yang ini. Yang gak berubah mana? A bar sama 10 ini ya, 10. Berarti C bar. Jadi persamaannya A bar C bar plus B bar C plus B A. Nah ini udah paling sederhana nih ya, kok sama letak satunya, tapi karena pengelompokannya beda maka persamaannya beda juga. Ini tapi juga masing-masing sama-sama paling sederhana. Nah ini pembuktiannya ya, kita lihat. Misalkan ditanya apakah ini sama dengan ini, ya sama, karena peta kanunnya sama letaknya gitu ya. Jadi pengelompokannya cari paling sedikit. Ini 3, ini juga 3, berarti sama-sama paling sederhana. Oke, misalkan ini kira-kira persamaan SOP-nya seperti apa? Yang ini gampang ya. Ini SOP-nya adalah F A B C A, B, C sama dengan sigma M ya. Ini berarti apa? M0 0 ya, 1, kemudian 2, ini 2 kan, ini 5, ini 6,6, ini 7,7 dalam kurung, berarti sigma M 0, 1, 2, 5, 6, 7 sama ya ini juga. Jadi saya tulis ulang sini deh. F A, B, C sama dengan sigma M 0, 1, 2, 5, 6, 7. Seperti itu ya.
Kalau misalkan ditanya tabel kebenarannya gimana ini, ya berarti kalian petakan aja ke sini. Ya, terus gimana ininya apa? Rangkaian diagramnya, diagram logikanya. Ya gampang ya. Karena kalau udah tahu persamaannya, F sama dengan A bar C bar plus B bar C plus BA. Nah ini ya. Oke. Maka persamaannya gimana? Rangkaiannya gimana? Berarti kan N dulu 3 ya, untuk ini SOP juga. Kemudian 1 OR. Oke. Nah ini F. A bar C bar plus B bar B bar C plus BA. Nah kemudian ini A bar C bar B bar C BA. Ya gitu, gampang ya. Oke, sekarang misalkan tekanopnya ada 4 variabel. Sekarang A, B, C, D gitu ya, sigma M 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, 15. Nah seperti ini misalkan ya. Tabel kebenarannya berarti kita susun, karena ada 4 ya, berarti 2 pangkat 4 16 ya. Berarti mulai dari 0, 0, 0, 0, 0. Ini kalian sudah bisa tabel kebenarannya ya, nggak perlu saya buat di sini. Atau perlu dibuat kah? Cara membuat tabel kebenaran. Ambil contoh dari ini aja deh. Oke, ini kan variabelnya ada 3, berarti ada 8 ini ya, 8 baris. Caranya adalah gimana? 8 dibagi 2, ya kan? Yang paling atas 0, 4 atas 0, 4 bawah 0 untuk kolom A. Nah gini. Kemudian sebelahnya bagi 2 lagi. Ini 0, 1, 1. Sebelahnya bagi 2 lagi. Jadi 0, 1, 0, 1. Gitu ya. Untuk menyusun. Berarti kalau misalkan ada 4 variabel, ada 16 baris. 16 baris bagi 2 berapa? 8. 8 atas itu 0 semua, 8 bawah itu 1 semua. Kemudian sebelahnya lagi 4 atas 0 semua, 4 bawah 1 semua. Itu seterusnya. Gitu ya, gampang lah. Oke, ini sekarang peta kanopnya gimana? Nah, cara buat peta kanop 3 variabel sebenarnya gampang banget ya. 4 variabel kok 3 sih. Kita buat 2 buah 3 gitu. Ini ABCD ya, berarti ini ini B itu ya, ini CD. Ini B, ini CD. Nah, ini adalah A-nya 0 dan ini adalah A-nya yang 1. Gitu, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Gitu. Nah, artinya ini bagian yang A-nya 0, ini yang bagian A-nya 1. Ini bisa kita gabungkan menjadi gini ya. Ini A, B, C, D, F ya. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ini adalah M0, M1, M3, M4. M2. M2 ya. M0, M1, M3, M2. Ini kemudian M4, M5, M6, M7. Ini M8, M9, M10, M11. Nah, ini M12,
kemudian M13, M14, M15. Gitu ya. Oke, nah sekarang ini kita susun, kita ke petakan knob. Ya, lihat ada 4 buah variabel. Berarti kotaknya harus ada 16. Ya. Oke. A, B, C, D, ini F, 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. Yang sini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 15. Gitu ya. Nah, ini program peringat ya. Dan sini masukin ke petakan knob dan sampai salah. Kalau salah berarti persamanya salah. Cek ulang deh. 0 sini 1 2 3 2 3 4 5 6 15. Betul ya. Oke, sekarang kita pilih jumlah satunya. Nah, ini kita pilih ya. Ini kita pilih paling banyak kan. Nah, yang 2 ini gimana nih? Ingat, kita pilih yang jumlah satunya paling banyak. Apa kita boleh 2 ini aja? Gak bisa, karena dia bisa pilih 4 ini bisa kita pilih. Gitu. Berarti saya pilih ini. Oke. Ini 2 ini boleh nggak? Rupanya ini sama ini bisa kita pilih. Oke, saya pilih ini. Nah, kan kita pilih yang paling banyak. Sekarang tinggal yang ini. Yang ini gak bisa kemana-mana nih. Diagonal gak bisa, kiri kanan gak bisa, berarti itu cuma 1. Oke. Berarti kita lihat ya, kelompok yang ini ada 4. Kelompok yang ini ada 41. Ya. Yang ini 1 ini. Kelompok yang ini ada 4. Gimana kalau misalkan saya milih cuma gini, boleh nggak? Tadi kan gini ya, gini. Saya milih cuma ini aja, boleh nggak? Nggak boleh, salah. Karena dia bisa ngambil 8. Kalau bisa ngambil 8, ngapain ngambil 2? Jadi harus ngambil ini. Mira. Gitu ya. Kenapa ngambil 2 aja kalau bisa 4? Berarti ambil 4. Itu juga ini. Apakah saya ambil 1 aja? Kan ini udah. Ya sayang, dia bisa ngambil 2. Oh, ngambil 2 boleh nggak? Oh, bisa ngambil sebelah sini juga. Kan ini sama ini bertetangga. Berarti sebaiknya juga ngambil yang ke sini. Sama kayak gini. Cuman yang ini nggak bisa kemana-mana. Berarti cuma 1 aja. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat persamaannya. Ini apa nih? Ini berarti adalah A, B, C, D. Yang ini sekarang, kelompok yang ini. Ya. Kelompok ini. Lihat yang nggak berubah yang mana? C bar nggak berubah, C bar. Kemudian A bar. Kemudian kelompok yang panjang ini. Yang nggak berubah mana? A, B bar, A bar, B bar. C, D-nya berubah nggak? Berubah semua kan? C di sini 0, C di sini 1, berarti berubah. D di sini 0, D di sini 1, berarti berubah. Nggak ada. Berarti C, D nggak usah kita tulis. Yang ini udah. Ya. Yang ini udah. Sekarang yang ini. Ini yang kelompoknya ini ya. Nih kelompoknya. Nah, gitu ya. Yang ini saya ulang. Nah gini. Nah apa ini? Yang nggak berubah yang mana? A bar nggak berubah ya. Tulis. B-nya berubah nggak? Berubah. C-nya berubah nggak? Berubah. D-nya nggak berubah. Tulis berarti D bar. Kenapa D bar? Karena 0. Sudah semua kan? 1,
2, 3, 4. Nah, oke, jadi persamaannya C bar A bar plus A B C D plus A bar D bar plus A bar B bar. Oke, ini persamaan yang paling sederhana. Gitu ya, gampang banget pokoknya. Oke, kalau gini misalkan gimana? Misalkan gini, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Gimana gini? Ya gampang ya. Kita pilih yang ini berarti. Ini. Oke, satu kelompok aja. Ya, ini dan ini. Ya, ini dan ini itu satu kelompok. Apa kira-kira nih? B bar. Karena B-nya nggak berubah, tadi cuma B bar. Gitu. Kalau seperti ini gimana misalkan? Nah, gini misalkan. Ini gimana nih? Gampang, kita ambil ini. Gitu ya. Berarti dia tuh ditekuk ke sini, ya. Kemudian ditekuk ke sini. Ditekuk itu maksudnya dia saling bertetangga sebenarnya. Ini sama ini bertetangga. Ini sama ini bertetangga. Jadi dia bisa langsung bisa kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, kira-kira persamaannya apa ini? Ya, kita lihat. Ini yang nggak berubah apa? B bar. Ya, B bar. Ini sama sini yang nggak berubah apa? D bar. Oke, berarti ini persamaannya. Gitu ya. Kalau misalkan apa lagi? Misalkan gini. Ya, satu semua. Misalkan gini, satu semua. Ini apa? Persamaannya. Berarti F sama dengan 1. Kalau 0 semua, sekarang 0 semua gitu. 0, 0, 0, 0. Ya berarti F sama dengan 0. Gitu. Gampang ya. Coba lagi misalkan 1, 1, 1, 1. Nah, misalkan gini. Ya gimana ngelompokinnya? Nah, ini kita ambil 4 nih. Yang ini gimana? Kalau kita ambil cuma ini dan ini dan ini sayang. Ini dan ini sayang. Kita ambil 4-4-nya sekaligus. Gitu. Berarti ada dua kelompok nih. Kelompok yang ini dan kelompok yang ini. Gitu ya. Nah sekarang kalau 5 variabel gimana? 5 variabel. Kalau 5 variabel gampang ya, berarti 4 variabel dibuat 2 buah 4 variabel. Ya, misalkan F-nya itu apa ya? A, B, C, D, E misalkan. 5 buah variabel kan? Berarti kita buatnya gini. Ini BC, ini DE ya. BC, DE ya. Ini F ya. Kemudian ini A yang 0, ini A yang 1. Oke, misalkan ini gini. Nah, ini gimana nih? Bisa nggak? Bisa. Ini kita berarti kita kelompokkan. Ini kita kelompokkan. Dan ini seolah ini ada di atasnya ya. Ini seolah ada di atasnya. Ini berarti cuma satu kelompok. Gitu. Ya.
Satu kelompok apa misalkan nih? Kelompoknya apa nih? Lihat yang nggak berubah mana? E nggak berubah, B nggak berubah, A berubah, ini juga kan? A berubah nggak? A berubah, ini A-nya 0, ini A1. Berarti persamaan ini adalah F sama dengan C, yang berubah C kan? C sama E. Nah, gitu. C, persamaannya. Gitu ya. Jadi ini seolah-olah ya, ini apa bisa ditekuk, kemudian ini di atasnya gitu. Yang ini di atas ini atau ini di bawah ini. Jadi dia saling bertetangga juga. Yang nggak boleh tangga itu diagonal. Oke, apa lagi? Nah gitu aja kali ya.